Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 kelas D Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo. Pada video ini kami akan membahas materi kesehatan perumahan dan lingkungan pemukiman. Untuk pembahasannya, mari simak video ini. Let's go. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan. Sarana lingkungan yaitu fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan serta pengembangan kehidupan ekonomi, sosial budaya seperti fasilitas taman bermain, olahraga, pendidikan, pertokoan, sarana perhubungan, keamanan, dan lainnya. Sedangkan prasarana lingkungan yaitu perlengkapan dasar fisik lingkungan seperti penyediaan air minum, pembuangan sampah, listrik, dan lainnya yang memungkinkan lingkungan perumahan berfungsi sebagaimana mestinya. Perumahan sehat adalah konsep dari perumahan sebagai faktor yang dapat meningkatkan standar kesehatan penghuninya. Komponen yang harus dimiliki rumah sehat yaitu fondasi yang kuat, lantai kedap air dan tidak lembab, melindungi penghuninya dari penularan penyakit, memiliki jendela dan pintu, dinding rumah kedap air, langit-langit untuk menahan dan menyerap panas, serta atap rumah yang berfungsi untuk menahan panas dari sinar matahari. Rumah dikatakan sehat apabila 1. Memenuhi kebutuhan fisik dasar, 2. Memenuhi kebutuhan kejiwaan, 3. Melindungi penghuni dari penularan penyakit, dan keempat, melindungi dari bahaya kecelakaan. Dalam penilaian rumah sehat, menurut Kemenkes, parameter rumah yang dinilai meliputi 3 lingkup kelompok, yaitu 1. Kelompok rumah meliputi langit-langit, dinding, lantai, jendela, dan lainnya. 2. Sarana sanitasi meliputi sarana air bersih, sarana pembuangan kotoran, limbah, dan sampah. Ketiga, perilaku penghuni meliputi perilaku membuka jendela kamar, membersihkan halaman rumah, dan membuang sampah pada tempatnya. Pemukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan hutan lindung, entah itu yang berupa kawasan perkotaan ataupun pedesaan. Pemukiman berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan. Ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992. Kawasan pemukiman didominasi oleh lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, tempat bekerja yang memberi pelayanan, dan kesempatan kerja terbatas yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan. Satuan lingkungan pemukiman merupakan kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan terstruktur yang memungkinkan pelayanan dan pengelolaan yang optimal. Prasarana lingkungan pemukiman adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan pemukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Prasarana utama meliputi jaringan jalan, jaringan pembuangan air limbah dan sampah, jaringan pematusan air hujan, jaringan pengadaan air bersih, jaringan listrik, telepon, gas, dan sebagainya. Jaringan primer, prasarana lingkungan merupakan jaringan utama yang menghubungkan antara kawasan pemukiman atau antara kawasan pemukiman dengan kawasan lainnya. Jaringan sekunder, prasarana lingkungan, merupakan jaringan cabang dari jaringan primer yang melayani kebutuhan di dalam satu satuan lingkungan pemukiman. Sarana lingkungan pemukiman merupakan fasilitas penunjang
yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial maupun budaya. Contoh dari sarana lingkungan pemukiman adalah fasilitas pusat perbelanjaan, pelayanan umum, pendidikan dan kesehatan, tempat peribadatan, rekreasi, olahraga, pertamanan, dan pemakaman. Selanjutnya, istilah utilitas umum mengacu pada sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan pemukiman, meliputi jaringan air bersih, listrik, telepon, gas, transportasi, dan pemadam kebakaran. Utilitas umum membutuhkan pengelolaan profesional dan berkelanjutan oleh suatu badan usaha. Suatu rumah harus memiliki ventilasi udara ruangan yang memadai. Jika suatu rumah memiliki ventilasi udara yang kurang memadai, maka akan memicu terjadinya sindroma gedung sakit. Sindroma gedung sakit atau sick building syndrome adalah kumpulan gejala yang dialami oleh seseorang yang bekerja di kantor atau tinggal di apartemen dengan bangunan tinggi, di mana di dalamnya terjadi gangguan sirkulasi udara yang menyebabkan keluhan iritasi dan kering pada mata, kulit, hidung, tenggorokan, disertai sakit kepala, pusing, rasa mual, muntah, bersin, dan kadang disertai napas sesak. Penyebab terjadinya sindroma gedung sakit berkaitan sangat erat dengan ventilasi udara ruangan yang kurang memadai, karena kurangnya udara segar masuk ke dalam ruangan gedung, distribusi udara yang kurang merata, serta kurang baiknya perawatan sarana ventilasi. Selain itu, pencemaran udara dari dalam gedung itu sendiri yang berasal dari asap rokok, pestisida, bahan pembersih ruangan, dan sebagainya. Sumber pencemaran udara dalam ruangan menurut penelitian di National Institute of Occupational Safety and Health atau NIOSH dirinci menjadi 5 sumber. Yang pertama yaitu pencemaran akibat kegiatan penghuni dalam gedung seperti asap rokok, pestisida, bahan pembersih ruangan. Yang kedua adalah pencemaran dari luar gedung meliputi masuknya gas buangan kendaraan bermotor, cerobong asap dapur karena penempatan lokasi lubang ventilasi yang tidak tepat. Sumber yang ketiga adalah pencemaran dari bahan bangunan ruangan seperti formaldehid, lem, asbestos, fiberglass, dan bahan lainnya. Sumber yang keempat adalah pencemaran mikroba meliputi bakteri, jamur, virus, atau protozoa yang dapat diketemukan di saluran udara dan alat pendingin ruangan beserta seluruh sistemnya. Sumber yang kelima adalah kurangnya udara segar yang masuk karena gangguan ventilasi udara dan kurangnya perawatan sistem peralatan ventilasi. Peningkatan kebutuhan prasarana dan sarana perumahan dan lingkungan pemukiman dan pengadaan perumahan untuk golongan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah menjadi problem yang semakin sulit. United National Conference on Problem of the Human Environment pada tahun 1972 telah menyatakan bahwa lebih dari 1 miliar penduduk dunia hidup dalam kondisi perumahan di bawah standar, dan kemungkinan situasi ini akan semakin buruk di masa yang akan datang. Faktor yang berpengaruh dalam situasi ini adalah tingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah, lingkungan fisik, biologi, sosial, dan budaya setempat yang belum mendukung. Tingkat kemajuan teknologi pembangunan perumahan masih terbelakang, serta belum konsistennya kebijaksanaan pemerintah dalam tata guna lahan dan program pembangunan perumahan untuk rakyat. Masalah yang dihadapi dalam pembangunan perumahan di daerah perkotaan adalah luas lahan yang semakin menyempit, harga tanah dan material bangunan yang dari waktu ke waktu semakin bertambah mahal, serta kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Kondisi semacam ini akan berpengaruh kuantitas dan kualitas perumahan, bahkan sering menumbuhkan pemukiman kumuh. Demikian juga kondisi perumahan di daerah pedesaan, banyak dijumpai perumahan yang tidak memenuhi syarat kesehatan, sehingga perlu ditata kembali dan dipugar dengan melengkapi prasarana dan sarana perumahan yang memadai. Masyarakat kecil berpenghasilan rendah tidak mampu memenuhi persyaratan mendapatkan kredit pemilikan rumah atau KPR,
bahkan untuk rumah tipe rumah sangat sederhana atau RSS. Sebaliknya, pemerintah dan swasta pengembang perumahan tidak dapat memenuhi kebutuhan perumahan untuk masyarakat. Hak dan kesempatan untuk berperan serta yang sebesar-besarnya dalam pembangunan rumah, perumahan, dan lingkungan pemukiman meliputi pemugaran, renovasi, peremajaan lingkungan, pemukiman, dan pembangunan perumahan dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman. Wujud pembinaan di bidang perumahan dan lingkungan pemukiman berupa kebijaksanaan, strategi, rencana, dan program yang meliputi rumah, sarana dan prasarana lingkungan, tata ruang, pertahanan, industri bahan, jasa telekomunikasi, dan rancang bangun, pembiayaan, kelembagaan, sumber daya manusia, serta peraturan perundangan. Saya Waude Nur Silmi dengan NIM J1A121222. Sebelumnya di sini saya akan membawakan materi mengenai persyaratan kesehatan perumahan dan lingkungan pemukiman. Kesehatan perumahan dan lingkungan pemukiman adalah kondisi fisik, kimia, dan biologi di dalam rumah, di lingkungan rumah, dan perumahan, sehingga memungkinkan penghuni mendapatkan derajat kesehatan yang optimal. Persyaratan kesehatan perumahan dan lingkungan pemukiman adalah ketentuan teknis kesehatan yang wajib dipenuhi dalam rangka melindungi penghuni dan masyarakat yang bermukim di perumahan dan atau masyarakat sekitar dari bahaya atau gangguan kesehatan. Persyaratan kesehatan perumahan yang meliputi persyaratan lingkungan perumahan dan pemukiman serta persyaratan rumah itu sendiri sangatlah diperlukan karena pembangunan perumahan berpengaruh sangat besar terhadap peningkatan derajat kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat. Persyaratan kesehatan perumahan dan lingkungan pemukiman menurut Keputusan Menteri Kesehatan atau Kepmenkes nomor 829/SK/7/1999 meliputi parameter sebagai berikut. Yang pertama yaitu lokasi. Lokasi yang dimaksud di sini yaitu tidak terletak pada daerah rawan bencana alam seperti bentaran sungai, aliran lahar, tanah longsor, gelombang tsunami, daerah gempa, dan sebagainya. Selanjutnya, tidak terletak pada daerah bebas tempat pembuangan akhir atau TPA sampah atau bekas tambang. Dan tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan dan daerah kebakaran seperti jalur pendaratan penerbangan. Yang kedua yaitu kualitas udara. Kualitas udara ambien di lingkungan perumahan harus bebas dari gangguan gas beracun dan memenuhi syarat baku mutu lingkungan. Yang ketiga yaitu kebisingan dan getaran. Yang keempat, kualitas tanah di daerah perumahan dan pemukiman sangatlah juga berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan. Yang kelima selanjutnya itu prasarana dan sarana lingkungan. Prasarana dan sarana lingkungan yang dimaksud di sini yaitu harus memiliki taman bermain untuk anak, sarana rekreasi keluarga, dan konstruksi yang aman dari kecelakaan. Selanjutnya, memiliki sarana drainase yang tidak menjadi tempat perindukan vektor penyakit. Memiliki sarana jalan lingkungan dengan ketentuan konstruksi jalan tidak mengganggu kesehatan, konstruksi trotoar tidak membahayakan pejalan kaki. Yang selanjutnya yaitu vektor penyakit. Vektor penyakit yang dimaksud di sini yaitu indeks lalat harus memenuhi syarat. Indeks jentik nyamuk di bawah 5%. Dan yang terakhir yaitu penghijauan. Pepohonan untuk penghijauan lingkungan pemukiman merupakan perlindungan dan juga berfungsi untuk kesejukan, keindahan, dan kelestarian alam.